Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di WHS Production. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Jalan Matraman, Jakarta Timur. Ya, di sini saya berada di dekat viaduk Mr. Cornelis atau viaduk Jatinegara. Viaduk ini sudah tidak beroperasi semenjak jalurnya dialihkan ke jalur baru. Jalur layang berada di sisi sebelah selatan dari viaduk ini, teman-teman. Viaduk ini nantinya akan dibuka kembali untuk jalur kereta api jarak jauh atau jalur DDT, jalur Dwi Ganda, yang menghubungkan antara stasiun Jatinegara dengan stasiun Manggarai. Untuk viaduk ini sendiri sudah masuk ke bangunan cagar budaya, dan artinya viaduk ini tidak dapat dibongkar ya teman-teman. Untuk jalur kereta api jarak jauh nanti berarti tetap akan menggunakan viaduk ini sebagai penopang dari jembatan ini ya teman-teman. Ya, dahulu viaduk ini hanya memiliki 3 buah lajur, jadi ada tambahan 2 lajur lagi di bawahnya. Di sebelah sana ada 2, dan di sebelah sini ada 2. Viaduk ini dibuka pada tahun 1918 oleh perusahaan Stadspoorwegen atau perusahaan kereta api pada masa itu ya teman-teman. Setelah pada tahun 1913 Stadspoorwegen mengakuisisi jalur dari Nederlandse Spoorwegen Maskapai atau NIS. Jalur ini kemudian dibangun oleh Stadspoorwegen, dan penataan ulang jalur di Batavia atau Jakarta pada masa itu dilakukan. Jadi pada masa itu stasiun Bukit Duri dibongkar, lalu dibangunlah stasiun Manggarai. Stasiun Bukit Duri kemudian dijadikan sebagai tempat perawatan lokomotif pada masa itu ya teman-teman. Jadi untuk saat ini jalur di Matraman, di atas Jalan Matraman ini terdapat jalur baru, jalur layang dari stasiun Jakarta Jatinegara menghubungkan stasiun Manggarai, dan di atasnya dibangun stasiun baru yang bernama Stasiun Matraman yang sudah diresmikan kurang lebih 1 tahun yang lalu pada tahun 2022. Videonya ada di pojok kanan atas ya teman-teman. Dan di sana tadinya itu terdapat sebuah stasiun, yaitu Stasiun Kebonpala, yang saat ini stasiunnya sudah tidak ada bekasnya ya teman-teman. Dan kemudian di sebelah sana kalau kita lihat dari foto lama itu ada rel jalur ganda tram ya teman-teman, tram Jakarta. Nanti kita akan lihat ke sana. Bekasnya sudah tidak ada, tapi kita akan coba ke sana aja ya teman-teman. Dan di tengah-tengah jalur ini, di tengah-tengah jalan ini ada jalur busway yang menghubungkan antara Salemba sampai Kampung Melayu. Untuk jalur ini sendiri semakin lama, untuk jalan ini sendiri semakin lama semakin tinggi, dan viaduk ini semakin lama semakin rendah karena pengaspalan yang tiap tahun ditinggikan ya teman-teman. Jadi aspalnya tidak dikeruk, hanya ditinggikan saja. Tetapi untuk jalur busway-nya sendiri mungkin kalian
lihat tadi busway-nya agak menurun di sini karena tanahnya sudah dikeruk ya teman-teman. Oke, kita akan coba lihat ke sana. Kita lihat dulu ada komuter lain dari Bekasi atau Cikarang ini menuju stasiun Angke atau Kampung Bandan via stasiun Manggarai. Siapan berhenti di stasiun Matraman. Sepertinya ini rangkaian 10 kereta karena tidak sampai ujung sana teman-teman. Kalau 12 kereta biasanya keretanya sampai ujung sana. Nah, seperti inilah penampakan viaduk Matraman dari tengah-tengah jalan ini ya teman-teman. Jadi di tengah-tengah sini ini jalurnya dibuat agak menurun supaya dapat dilalui oleh bus ya teman-teman. Viaduk ini dibuka untuk melayani kereta api dan menghubungkan antara stasiun Mr. Cornelis dengan stasiun Manggarai pada masa itu ya teman-teman. Stasiun Mr. Cornelis sendiri saat ini sudah diubah namanya menjadi stasiun Jatinegara. Dan saat ini berdiri stasiun baru di sisi sebelah barat yang bernama stasiun Matraman. Untuk stasiun Kebonpala sendiri letaknya berada di sebelah sini ya teman-teman. Kalau dilihat dari foto lama itu fotonya diambil dari sisi selatan. Jadi letaknya dari sebelah kanan. Tetapi kalau kita lihat dari sini berarti letaknya berada di sebelah kiri. Oke teman-teman, jadi dahulu di viaduk Matraman ini hanya terdapat 3 lajur jalan. Hanya ini saja teman-teman. Nah ini saja. Tapi seiring perkembangan zaman ditambahkan 2 kolom lagi. Di sini ditambahkan 2 kolom dan di sana juga ditambahkan 2 kolom. Untuk bekas tramnya sendiri saat ini sudah tidak kelihatan ya teman-teman. Seharusnya tramnya itu berada di sebelah sini ya teman-teman. Kalau dilihat dari peta lama. Dan kita akan coba ke sana, siapa tahu masih bisa naik untuk melihat stasiun Kebonpala, ex stasiun Kebonpala. Oke teman-teman, jadi saat ini saya sudah berada di sisi selatan viaduk Matraman atau viaduk Jatinegara. Di sini terdapat tangga dahulunya untuk menuju ke stasiun Kebonpala. Saat ini tangganya sudah tidak terlihat lagi ya teman-teman. Dan disinilah konstruksi dari jalur baru, jalur semi layang dari stasiun Jatinegara menuju stasiun Manggarai untuk menunjang pembangunan double track atau jalur dwi ganda dari stasiun Manggarai sampai Cikarang. Nantinya jalur ini hanya akan dipakai untuk KRL ya teman-teman. Kalau memang benar-benar jalurnya mau dipisah antara kereta jarak jauh dan kereta rel listrik atau komuter lain. Dan untuk jalur lama nantinya akan dipakai sebagai jalur kereta api jarak jauh atau jalur DDT-nya, jalur baru yang akan menuju ke stasiun Manggarai Atas. Stasiun Manggarai Atas sendiri terdiri dari 6 jalur nantinya untuk kereta api jarak jauh dan 4 jalur untuk Bogor Line. Dan di sini terdapat JPO. Ini JPO baru juga yang menghubungkan antara stasiun Matraman dan juga halte Transjakarta yang berada di sebelah sini. Seperti inilah bentuknya. Stasiun Matraman berada di sebelah sana. Nanti kita akan melihat ke sana ya teman-teman. Kita nyari akses dulu nih. Kalau mau naik ke atas lewatnya mana ya? Dan disinilah stasiun Matraman. Tidak jauh dari jalan Matraman
dan juga halte Transjakarta yang tadi saya tunjukkan ya teman-teman. Stasiun ini memiliki 2 buah jalur tanpa pengatur perjalanan kereta api ya teman-teman. Jadi untuk persinyalan dan juga wesel diatur dari stasiun Manggarai. Oke teman-teman, jadi mungkin alasan Stasiun Purwehen tidak membangun jalurnya di atas jalan ini karena memang di bawahnya itu sudah ada jalur tram ya teman-teman. Jalur tram itu sudah ada sebelum jalur ini dibangun ya teman-teman. Jadi supaya tidak bersilangan dengan jalur tram, mungkin Stasiun Purwehen membangun jalur yang menghubungkan antara stasiun Mr. Cornelis dengan stasiun Manggarai dengan membangun viaduk ini teman-teman, agar tidak bersilangan dengan tram. Oke, jadi untuk akses naik ke atasnya itu berada di sebelah sini ternyata teman-teman. Saya malah nggak lihat tangga tadi. Coba kita naik dulu nih. Oke teman-teman, jadi seperti inilah pemandangan dari viaduk Jatinegara atau viaduk di atas jalan Matraman. Ini ada komuter lain dari Bekasi atau Cikarang yang mengarah ke Angke atau Kampung Bandan. Rangkaian 10 kereta ini. Ya. Jadi seperti ini untuk jalur Bantalan sudah dicopot. Bantalan beserta relnya sudah dicopot teman-teman. Dan untuk bangunan liar yang berada di sisi sebelah sini, sisi kanan kiri dari jalur lama Jatinegara Manggarai ini sudah dibongkar. Dan untuk eks stasiun Kebonpala seharusnya berada di sebelah sini teman-teman. Disinilah stasiun Kebonpala yang saat ini sudah dibongkar, tidak menyisakan bangunan apapun. Di sana ada plang PT Kereta Api Indonesia. Saya kira untuk jalur dan prasarananya itu milik Ditjen Kementerian Perhubungan, milik Ditjen Perkereta Apian maksudnya teman-teman. Tapi ternyata ini aset ya teman-teman. Seperti ini. Oke teman-teman, ke sana itu ke arah stasiun Manggarai. Kita akan coba zoom, kita akan lihat jalurnya akan menanjak di sebelah sana ke stasiun Manggarai atas. Nah itu dia teman-teman, jalur kereta api antar kota yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dan di sini masih banyak ditumbuhi semak belukar ya teman-teman. Pada awalnya jalur ini melayani kereta api jarak jauh dan juga komuter lain ya teman-teman. Dan untuk tiang LAA-nya sendiri atau tiang listrik aliran atas, Electric Stasiun Purwehen atau ISS. Jadi tiangnya itu masih pakai baja UNP, tapi versi dulu, dan dirangkaikan sedemikian rupa sehingga menjadi tiang listrik aliran atas atau tiang LAA. Kesana itu ke arah Jatinegara. Oke teman-teman, sepertinya ada kereta api jarak jauh yang akan melintas atau komuter lain dari arah sebaliknya. Karena untuk jalur yang mengarah ke Manggarai, untuk komuter lain sendiri
Jalurnya bersifat single track karena memasuki jalur 7, dan jalur 7 stasiun Manggarai bersilangan dengan jalur 8 stasiun Manggarai karena jalurnya hanya satu, sehingga KRL ini harus masuk jalur belok bergantian ya teman-teman dengan kereta dari sebaliknya. Tidak bisa masuk dua-duanya. Misalnya KRL dari sini nih, dari Matraman masuk stasiun Manggarai, dan dari Manggarai berangkat stasiun Manggarai menuju stasiun Matraman. Itu tidak bisa karena jalurnya hanya satu ya teman-teman, yang menuju ke arah Manggarai, ke arah Matraman maksudnya. Oh ya, di sana komuter lain ternyata bersilangan dengan komuter lain, tapi untuk sinyalnya sendiri masih merah itu. Mungkin segitu dulu ya teman-teman yang bisa saya tunjukkan dari X viaduk Matraman atau viaduk Matraman lama, yang nantinya viaduk ini akan menghubungkan jalur kereta api jarak jauh dari stasiun Jatinegara menuju stasiun Manggarai Atas atau jalur khusus kereta api jarak jauh. Dan proyek ini nantinya akan sampai ke stasiun Cikarang. Jadi jalur double track akan diperpanjang dari Bekasi sampai stasiun Cikarang juga ya teman-teman, supaya perjalanan komuter lain tidak terganggu oleh perjalanan kereta api jarak jauh, begitu pula sebaliknya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Mohon koreksi bila ada kesalahan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viaduk Jatinegara, Matraman, Jakarta Timur.